Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini, NIM 2022210074. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penataan daerah otonom. Istilah daerah dalam terminologi daerah otonom di Indonesia, istilah muncul dua penafsiran utama yang apabila tidak dipahami dengan benar oleh para pembuat kebijakan, maka hal tersebut akan muncul konflik. Penafsiran pertama di sini tentang istilah daerah otonom berasal dari pemahaman yang meluas atau pengertian daerah yang dipahami sebagai area teritorial atau kekuasaan atas luas tanah tertentu. Selanjutnya di sini daerah otonom dimaknai sebagai kumpulan orang secara satu kesatuan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Hal tersebut tercantum baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketika daerah otonom intinya dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam batas wilayah tertentu yang berkenan untuk mengatur dan mengurus yang diserahkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat. Selanjutnya, variabel penataan daerah. Smith 1985 mengungkapkan arti penting penataan batas daerah tersebut sebagai penentuan pola spesial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik. Penentuan batas daerah dibutuhkan karena pada dasarnya batas daerah akan mempengaruhi administrasi publik sebagai berpengaruh pula pada akhirnya pada pola spesial kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya di sini pembedaan daerah berdasarkan karakteristik kawasan. Selanjutnya, pertimbangan efisiensi ekonomi. Pertama adalah perhitungan tentang biaya perjalanan dan komunikasi rendah sehingga penyebab efisiensi dan baiknya pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan. Kedua adalah sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerah sendiri sehingga meminimalkan ketergantungan ekonomi dari susunan pemerintah di atasnya atau bergantung pada daerah lainnya. Yang ketiga di sini adalah meminimalisir biaya eksternalitas yang berasal dari daerah lainnya sehingga dapat menyebabkan biaya tambahan bagi suatu daerah. Yang keempat di sini ada kemampuan melakukan fasilitas kolaboratif dan koordinasi di antara berbagai jenis pelayanan yang diberikan dan lembaga pelayanan yang ada. Yang kelima di sini adalah kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga swasta, masyarakat, dan pemerintah beserta berbagai kepentingan terkait untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi guna kepentingan bersama dan interdependensi antara lembaga tersebut. Selanjutnya di sini pertimbangan efektivitas demokrasi.
Pertama, batas daerah yang tepat akan mampu mengeksplorasi dengan rapat tentang apa saja yang diinginkan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu adalah batas daerah yang tepat akan menjamin keterwakilan yang adil bagi kaum minoritas. Seringkali batas daerah memiliki korelasi yang kuat tentang pembagian daerah pemilihan atau dampil. Ketiga adalah mudahnya aksesibilitas penduduk dalam memilih anggota dewan dan pejabat pemerintah daerah. Selanjutnya yang keempat adalah pemahaman publik terhadap sistem dan tujuan pemerintah daerah. Selanjutnya yang kelima adalah rentan kendali kekuasaan dan tanggung jawab yang mendukung pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan penduduk setempat baik pada masa kini dan masa yang datang, serta memberikan pilihan-pilihan dalam penyediaan barang-barang publik. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.